Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Ini akan menjadi minggu minggu terakhir untuk saya update video ya. Dan pada minggu ini saya akan bahas tentang tsunami dan setelah ini saya akan mengirimkan link untuk teman-teman ujian setengah semester. Untuk minggu depan kelas ini akan dilanjutkan oleh Pak Iqbal dan ini juga akan menjadi pertemuan terakhir kita untuk kelas manajemen bencana geologi. Jadi kita mulai kelasnya. Terutama saat kita ingin membahas tentang manajemen bencana, teman-teman jangan lupa kalau manajemen bencana itu kita membahas tentang sebuah proses menanggulangi sebuah bencana dari sebelum kejadian bencana sampai bencana itu selesai. Kita membahas tentang persiapan untuk menghadapi bencana, kita membahas proses tentang persiapan yang harus kita lakukan di saat bencana terjadi, dan juga kita membahas tentang proses apa yang harus kita lakukan di saat bencana itu sudah selesai. Contohnya, di saat bencana sudah selesai, ada mental-mental korban yang harus diperbaiki, ada juga konstruksi yang harus diperbaiki. Itulah salah satu hal-hal yang perlu kita bahas di dalam manajemen bencana. Untuk hari ini, kita akan bahas tentang mitigasi bencana tsunami. Saat kita membahas tentang mitigasi, artinya kita akan membahas tentang persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Baik, seperti yang teman-teman ketahui, tsunami ini pada dasarnya adalah salah satu dari secondary proses atau secondary effect dari gempa bumi. Tapi teman-teman harus tahu, uh, kebanyakan tsunami yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh gempa. Tapi teman-teman harus tahu, kalau gempa bumi bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya tsunami. Ada banyak proses yang bisa menyebabkan tsunami, nanti kita akan bahas satu-satu. Ingat, memang benar gempa adalah salah satu penyebab utama dari terjadinya tsunami, tapi gempa bukan satu-satunya penyebab terjadinya tsunami. Itu harus teman-teman ketahui ya. Baik, kita mulai dengan pengertian dulu. Jadi ada beberapa pengertian yang akan saya bahas, di antaranya pengertian dari Simanjuntak, yaitu tsunami adalah satu dari sekian kejadian alam yang ditandai dengan pasangnya air laut dalam skala besar dan terjadi secara mendadak. Kejadian ini biasanya terjadi setelah adanya goncangan gempa bumi tektonik. Ini adalah salah satu pengertian dari Simanjuntak. Kemudian kita juga bisa membahas tentang pembahasan dari Junire yang juga menyebutkan bahwa tsunami adalah salah satu bencana alam yang kerap terjadi di kawasan Indonesia. Kemudian dari Sudrajat, dia juga mengatakan bahwa tsunami yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan terjadinya perubahan bentuk di dasar laut dalam secara cepat dan mengakibatkan oleh berbagai faktor geologi. Kita bisa pahami di sini kalau misal dari Simanjuntak mengatakan kalau misalnya gempa bumi itu biasanya terjadi oleh gempa bumi tektonik. Tapi nanti kita lihat kalau misalnya tsunami itu pada dasarnya tidak cuma disebabkan oleh uh, gempa bumi tektonik, ada juga vulkanik, ada juga yang lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan di sini juga ada salah satu contoh ya, di mana yang terjadi di Jepang pada tahun 2011. Di sini teman-teman bisa lihat orang-orang Jepang sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk menghadapi tsunami. Salah satunya mereka membangun seawall. Mereka membangun tembok untuk menghadapi tsunami. Tapi pastinya yang namanya manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Dan ini adalah salah satu kesalahan dari human error, salah satu kesalahan dalam menghitung. Tapi apakah persiapan ini dapat mengurangi dampak dari tsunami? Pasti. Dia bisa mengurangi dampak dari tsunami tersebut, tapi pastinya karena adanya human error, tetap ada dampaknya kepada warga di sekitar. Salah satunya kalau kita mau bahas tentang tsunami di Jepang, kita membahas tentang air lautnya yang melewati gelombang tsunami-nya melewati tembok tersebut. Ada penyebabnya. Nanti kita bahas di selanjutnya. Dan di sini tsunami itu juga terbagi ke beberapa jenis. Salah satunya kita bisa berbicara tentang tsunami lokal, tsunami regional, tsunami jarak, dan juga tsunami meteorologi dan mikro tsunami. Ini kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dari tsunami lokal, tsunami regional, tsunami jarak, tsunami meteorologi, dan juga mikro tsunami. Di sini, di saat kita membahas tentang tsunami lokal, artinya tsunami yang terjadi di sekitar area pantai aja. Jadi tsunami lokal ini biasanya itu tidak sampai menjurus ke darat dengan jarak yang terlalu jauh, jadi tidak terlalu bahaya. Itu yang kita bahas tentang tsunami lokal. Tapi ada kalanya juga kita membahas tentang tsunami regional, yang berarti sebuah jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jaraknya bisa dicapai tsunami ini kurang lebih sampai dari 100 sampai 1000 km.
Jadi misal kayak gini, tsunami itu terjadi karena adanya goncangan kan. Goncangan itu terjadi di tengah laut misalnya. Dari titik tengah laut itu ada dasarnya, dasar di mana energi dari tsunami itu dilepaskan, dan tsunami itu bisa berjarak dari titik di mana energi itu dilepaskan sampai 1000 kilometer. Jadi 1000 kilometer itu bisa sampai menuju ke daratan. Salah satu contohnya kita bisa berbicara tentang tsunami yang terjadi di Aceh di tahun 2004. Itu kan terjadinya tuh pas di tengah laut titiknya. Tapi kemudian dia juga sampai berapa kilometer masuk ke daratan, bahkan sampai menimbulkan banyak korban jiwa. Dan teman-teman juga harus ingat, salah satu tsunami yang paling besar dampaknya ya, bukan tsunami, salah satu tsunami paling besar benar, tapi yang paling banyak memakan korban jiwa adalah tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Itu bahkan bisa tersampai ke Thailand, ke Bangladesh, bahkan ada banyak korban jiwanya pun di atas 200.000 jiwa. Itu adalah salah satu bencana yang paling dahsyat. Selanjutnya juga kita bisa bahas dengan tsunami jarak, yang biasa juga disebut sebagai ocean-wide tsunami atau teletsunami, merupakan tsunami destruktif. Artinya, jarak tempuh yang bisa dicapai terhitung dari titik bawah tsunami laut melebihi 1000 km. Dengan begitu, setidaknya butuh waktu 3 jam untuk tiba di daratan. Tsunami jarak ini kita bisa mengatakan kalau dia sebenarnya adalah lebih besar dari tsunami regional ya, karena dia menempuh jarak yang lebih dari 1000 km. Selanjutnya kita juga bisa membahas tentang tsunami meteorologi yang juga disebut dengan meteotsunami atau tsunami atmosfer, merupakan suatu fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis seperti gelombang gravitasi, atmosfer lompatan tekanan, angin topan, saluran depan badai, dan sebagainya. Jadi ada kalanya juga perubahan cuaca itu bisa menyebabkan sebuah gelombang yang tinggi, pastinya ya, gelombang pasang biasanya bisa yang sering kita hadapi apabila kita hidup di daerah pesisir pantai. Tapi tsunami kali ini tidak terlalu berbahaya, dalam artian kalau kita hidup di daerah sekitar pantai berbahaya, tapi kalau misal kita hidup jauh dari daerah pantai tidak terlalu berbahaya. Berbeda dengan tsunami yang kita bahas seperti tsunami yang terjadi di tahun 2004. Karena itu tsunaminya sampai ke daratan. Selanjutnya juga kita bisa membahas tentang mikro tsunami, yang artinya ada jenis tsunami yang berukuran sangat kecil, sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski tsunami cukup berbahaya karena sulit dideteksi, dibutuhkan alat tertentu jika ingin mendeteksi keberadaan mikro tsunami. Kita akan membahas tsunami dalam skala besar. Tapi teman-teman juga harus ingat kalau tsunami itu memiliki beberapa jenis. Tidak semua tsunami yang kita ketahui itu ada tsunami yang dengan skala besar atau tipe tsunami yang memiliki tipe destruktif yang tinggi. Tapi juga ada tsunami yang kecil, ada tsunami yang kadang-kadang tidak terlalu berbahaya. Tapi mayoritas yang kita perlu antisipasi adalah sebuah tsunami yang bisa mengakibatkan kerugian atau bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa kepada masyarakat di sekitar. Di sini, teman-teman bisa lihat kalau misalnya penyebab terjadinya tsunami itu normalnya ada 4 macam. Yang pastinya, gempa yang paling sering, dan kemudian juga bisa terjadi karena letusan gunung berapi, bisa juga terjadi karena landslide. Landslide ini kita berbicara tentang tanah longsor, dan juga bisa terjadi karena jatuhnya komet. Tapi ingat, yang paling sering terjadi di sini adalah gempa bumi. Yang harus teman-teman ingat di sini adalah setiap penyebab utama tsunami itu adalah apapun itu yang bisa menyebabkan adanya energi rilis sehingga menyebabkan adanya sebuah gelombang. Itu penyebab utama tsunami. Gempa bumi pastinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini normalnya terjadi di area subduksi. Seperti yang terjadi di Sumatera, kita memiliki salah satu tipe geologi yang sangat unik, yaitu tipe subduksi ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada kalanya di tipe subduksi itu ada kerak bumi ya, kerak benua, kerak samudra yang menjurus ke bawah kerak benua seperti yang terlihat di gambar yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, ada kalanya kadang-kadang ada terjadi stuck di sini, nyangkut. Kerak samudra tetap berlanjut ke bawah, tapi dia ada kerak benua yang nyangkut di sini, sehingga menyebabkan terjadinya bending, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar nomor 2 seperti ini, sehingga menyebabkan terjadinya bending. Secara otomatis, di saat terjadinya sebuah bending seperti ini, salah satu karakteristiknya adalah akan terjadinya sebuah override. Ini kita sebut dengan override, atau kadang-kadang kita sebut dengan uplift. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan, jadi sebuah proses uplift di saat tsunami terjadi, di saat
kerak benua menjurus ke bawah kerak samudra. Kerak samudra yang menjurus ke bawah kerak samudra seperti ini terjadi bending sehingga menyebabkan terjadi sebuah uplift. Dan kemudian juga di saat gempa terjadi, uplift ini yang tadinya stuck akan merilis sebuah energi. Seperti yang teman-teman lihat sehingga menyebabkan sebuah gelombang. Gelombangnya yang tadinya menjurus ke laut dulu, kemudian dia akan pergi ke daratan. Nah, di saat teman-teman lihat ada tsunami di sini, kalau misal teman-teman mau perhatikan, kira-kira ciri-ciri tsunami yang terjadi di daerah kita pada tahun 2004 itu apa sih? Yang pertama sudah pasti gempa bumi. Kedua, gempa bumi, kemudian juga terjadi letusan gunung berapi, tapi gunung berapi bawah laut ya. Kalau teman-teman bisa tanya ke keluarga kalian yang pernah menghadapi tsunami, dan kemudian juga pernah terjadinya air laut yang surut. Ini yang menarik, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini di saat energi itu rilis, air laut itu akan menjurus ke lautan dulu, kemudian dia akan balik lagi ke daratan. Karena dia ada energi yang ditarik dulu. Jadi itu adalah salah satu yang teman-teman bisa lihat. Jadi karakteristiknya yang pertama gempa bumi, dan kedua air laut surut, ya. Dan kemudian teman-teman juga bisa lihat setelah kejadian tsunami, ada banyak ya di daerah daratan yang lautnya itu lebih menjurus ke darat. Jadi ada beberapa, misalnya ada yang punya tanah dulu di dekat laut, yang tadinya jaraknya jauh dari laut, sekarang jadi lebih dekat dengan laut. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dan itu bisa dipahami karena sebelumnya itu terjadi uplift, kemudian di saat energi rilis, dia akan menyebabkan daratan yang tadinya uplift kembali turun. Ketinggiannya itu turun, elevasinya kembali turun. Jadi terjadi subducting juga di sini. Tapi itu tidak serta-merta terjadi di semua area ya. Tapi di Aceh hal tersebut terjadi. Yang kemudian kita juga bisa bahas di sini. Salah satu yang teman-teman harus ketahui, kalau misalnya tsunami itu terjadi bahkan di tahun 2000 ke atas saja terjadi beberapa kejadian. Nah, di sini yang saya tulis cuma 12 saja. Dan nanti yang akan saya bahas di sini adalah yang terjadi di daerah kita, yaitu yang terjadi pada tahun 2004, dan kemudian juga yang terjadi di Jepang, karena ini adalah yang menarik, dan kemudian saya rasa juga cukup menarik adalah yang terjadi di Sulawesi. Di tahun 2018 kita akan bahas yang pertama di tahun 2004 yang terjadi di Indian Ocean. Salah satunya itu dampak terbesarnya itu ada di daerah Aceh, dan kemudian juga kita akan bahas tentang tsunami yang terjadi di Jepang yaitu pada tahun 2011, dan kita juga akan bahas satu lagi tsunami yang terjadi pada tahun 2018 yaitu yang terjadi di Sulawesi. Tapi sebelum kita bahas yang selanjutnya, saya juga ingin menunjukkan ke teman-teman kalau misalnya tsunami itu ada banyak recordnya. Teman-teman tinggal buka di Wikipedia, tinggal tulis, ada banyak record tsunami. Termasuk di tahun 2000-an ke atas saja, di sini di tahun 2000 sampai seterusnya ada banyak tsunami yang terrecord. Ada beberapa di sini, dan yang terbaru yang terjadi di Pasifik Selatan. Yang menarik juga terjadi pada bulan Desember ya, pada bulan Desember tahun 2020. Tapi untuk korban jiwa tidak terlalu banyak terjadi, sedangkan yang terjadi pada tahun 2018 ini yang terjadi di Pantai Anyer, seingat saya. Dan ini penyebabnya adalah karena terjadi volcanic eruption. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan sebelum tsunami terjadi, sebelum 2000-an juga banyak tsunami yang pernah terjadi. Teman-teman bisa lihat, ada beberapa yang terrecord, dan pastinya ada juga beberapa yang masih tidak ada recordnya, tidak ada catatannya. Karena yang namanya sebuah catatan ada kalanya meninggalkan bekas, ada kalanya susah untuk kita trace balik. Begitu ya. Baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada slide ini saya menunjukkan beberapa penyebab terjadinya tsunami. Di sini saya bahas yang pertama pastinya rata-rata penyebab tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan earthquake. Jadi di sini kita bisa bahas tentang tsunami yang terjadi di Indian Ocean sampai ke Chili, British Columbia, Kuril, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus ingat kalau misalnya yang di Chili pada tahun 2007 gempa buminya juga disebabkan oleh landslide. Kadang-kadang kita sebut dengan tanah longsor atau kita sebut dengan longsor. Tapi longsor di sini kita membahas tentang longsor bawah laut. Di British Columbia juga sama. Ini adalah salah satu kejadian gempa bumi, salah satu kejadian dari tsunami yang terjadi disebabkan oleh adanya longsor di dasar laut. Kemudian teman-teman juga harus ingat pada tahun 2018 yang terjadi di Pantai Anyer ya, yang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, tsunami-nya itu disebabkan oleh vulkanik, aktivitas vulkano, dan juga diikuti oleh aktivitas longsor bawah laut.
Jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya tsunami itu tidak serta-merta disebabkan oleh gempa bumi. Tapi memang gempa bumi adalah salah satu penyebab tsunami yang paling sering, dan salah satu penyebab tsunami yang paling besar dampaknya adalah gempa bumi. Jadi tsunami yang paling besar itu biasanya juga disebabkan oleh gempa bumi. Kita bahas tiga aja. Kita bahas yang tsunami yang terjadi pada Samudra Hindia, tsunami yang terjadi di Jepang, dan juga tsunami yang terjadi di Pulau Sulawesi, pastinya di Palu pada tahun 2018. Kita bahas ya. Yang pertama, kita bahas tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Ini adalah tipe tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Kalau kita lihat local time-nya itu ada di sekitar jam 8, jam 7.59. Saya bilang di sini ya. Teman-teman kalau misal lihat data, apapun jenis datanya, termasuk salah satunya misal teman-teman mau lihat waktu Indonesia Barat. Tapi waktu Indonesia Barat itu kan agak susah kalau misal kita lihat jam yang ada di jam dunia misalnya. Teman-teman pilih OTC plus 7 itu menandakan jam yang menandakan waktu Indonesia Barat di sini. Jadi kalau misal kita lihat OTC plus 7 itu menandakan waktu Indonesia Barat. Dan kemudian juga di sini magnitudenya di sini kita bahas magnitud bukan skala Richter, tapi kita bahas magnitud tentang Merkuri, di mana kita bahas tentang dampak kerusakannya. Ini ada di atas 9 yang berarti sangat destruktif. Kedalamannya itu, kedalaman yang kita bahas ini adalah kedalaman titik di mana terjadinya sebuah energi rilis untuk tsunami tersebut. Dan kemudian juga kita akan membahas tentang epicenter. Epicenter ini adalah titik di mana kedalaman itu ada di permukaannya. Jadi tsunami itu gini, misal geserannya itu terjadi di kedalaman sekian, dari titik kedalaman tersebut sampai ke permukaan, di area permukaan itu adalah getaran yang paling maksimal. Getaran yang paling parah itu kita sebut dengan epicenter. Titik permukaan di mana energi rilis dari sebuah goncangan. Itu bisa terjadi goncangan dari tentang subduksi atau bisa juga getaran yang di gempa-gempa yang lain. Kemudian juga yang teman-teman harus lihat, tipe dari tsunami ini disebabkan oleh megatrust, pergerakan megatrust. Di sini ingat, teman-teman harus tahu ada tulisan megatrust di sini. Trust, ada kalanya disebut dengan trust fall, sesar trust, sesar naik, gitu kan. Ada perbedaan trust dengan sesar naik. Pastinya harus diingat, trust itu dia memiliki sudut yang lebih rendah, sudut yang rendah. Ya, jadi tipe dari Sumatran Fault itu adalah megatrust yang ada di Pulau Sumatera, dan itu tipenya ada megatrust, berarti kita bisa mengatakan kalau dia memiliki sudut yang rendah. Dan kemudian juga ketinggian gelombang tsunami-nya itu rata-rata 15 sampai 30 meter, tapi rekor tertingginya juga ada yang mencapai 51 meter. Itu data yang juga saya dapatkan dari Wikipedia. Dan di sini teman-teman bisa lihat casualties. Di sini korban jiwanya ada di angka 228 ribu juta jiwa. Maaf, 228 ribu yang kematian sekitarnya. Tapi dari angka ini sekitar 150.000 orang itu adalah korban dari Indonesia, dan pastinya itu dari Aceh. Rata-ratanya hampir semuanya berasal dari Aceh. Nah, di sini yang teman-teman yang tertarik dari saat kita membahas tentang tsunami yang terjadi di tahun 2004, teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada waktu, teman-teman bisa pergi ke salah satu goa yang ada di Long, kalau saya tidak salah. Teman-teman bisa menemukan di situ catatan tentang record tsunami sand atau pasir tsunami. Di sini ada 11 pasir tsunami yang ditemukan dari A sampai Z, dan di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya tsunami yang terjadi pada tahun 2004 itu memiliki ketebalan 20 sampai 40 cm. Apa yang disebut dengan tsunami ini? Dan teman-teman harus ketahui, semakin besar tsunami-nya, maka ekspektasi kita semakin tebal juga pasir tsunami-nya. Dan begitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ternyata tsunami yang terjadi di Aceh itu bukan satu-satunya. Bahkan sudah ada 11 tsunami yang terrecord. Tapi ini ingat ya, yang terrecord. Dalam artian kayak gini, ada kalanya juga pasir tsunami ini ada yang hancur oleh gelombang tsunami. Jadi di sini kita yakini, bahkan saintis juga meyakini, ada banyak tsunami-tsunami yang lain yang datanya sudah hilang. Tapi yang terrecord ada 11. Dan sini teman-teman bisa lihat, kalau misalnya
tsunami yang terjadi pada tahun 2004 itu bukan ada salah satu tsunami yang paling besar, tapi ada tsunami yang lebih besar lagi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketebalannya ini ya 20 sampai 40 cm. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang ketebalan 23,2 cm, yaitu pada Saint Elf yang terjadi sekitar 5.500 tahun yang lalu. Di sini teman-teman bisa lihat kalau tsunami yang terjadi di Aceh itu ternyata ada yang lebih besar dibandingkan dengan yang tahun 2004. Dan kemudian kita juga bisa lihat data pengulangannya. Di sini teman-teman bisa lihat satu tsunami pernah terjadi pada tahun 2004, kemudian ada tsunami yang pernah terjadi di 2.900 tahun yang lalu, kemudian ada tsunami yang terjadi di 3.400 tahun yang lalu, etc. Dan kalau misalnya kita lanjutkan di sini, 2004 sampai 2.900 tahun yang lalu itu jaraknya cukup jauh ya, dalam artian sekitar 2.900 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami sekali, tapi kemudian di sini tsunami yang selanjutnya pernah terjadi sekitar 500 tahun sebelumnya, yaitu pada 2.900 tahun yang lalu dan 3.400 tahun yang lalu. Dalam jarak waktu 500 tahun pernah terjadi satu tsunami, dan kemudian juga kalau kita lihat ada tsunami yang terjadi selanjutnya yaitu pada sekitar 1.100 tahun sebelumnya lagi. Nah, di sini ada salah satu catatan yang penting yang harus teman-teman ingat. Kalau misalnya ada catatan saintis yang mengatakan kalau misalnya tsunami yang ada di Aceh itu tidak terjadi secara berkala. Dalam artian seperti ini, kita tidak bisa memprediksi kapan tsunami selanjutnya akan terjadi. Karena dari catatan sejarah, tidak ada catatan yang mengatakan kalau misalnya tsunami terjadi setiap 500 tahun misalnya, atau tsunami terjadi setiap 1.000 tahun misalnya. Jadi, tsunami tersebut tidak memiliki catatan tertentu. Ini adalah salah satu penelitian terbaru, dan di sini para saintis menyarankan apabila terjadi sebuah gempa bumi dan yang pusatnya ada di tengah laut, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Maka dari itu penting buat kita untuk menyiapkan persiapan terhadap untuk menghadapi tsunami, terutama di wilayah Aceh ya. Karena dari record mengatakan kalau misalnya daerah kita bisa terjadi tsunami kapan saja. Teman-teman bisa baca juga laporan ini. Dan kemudian juga kalau misalnya kita lihat yang terjadi pada tahun 2004 dulu, tsunami yang terjadi di Aceh itu masyarakat kita sama sekali tidak sanggup. Dalam artian sama sekali tidak waspada, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki persiapan sama sekali untuk menghadapi tsunami tersebut. Bisa dimaklumi karena pada tahun 2004 itu Aceh masih dalam era konflik ya. Jadi bisa dimaklumi karena juga kita masih belum berpikir kayak gitu. Tapi saat ini kita harus sudah bisa mempersiapkan persiapan untuk menghadapi tsunami. Nah, apakah kita sudah mempersiapkannya? Sudah, jawabannya. Ada beberapa yang sudah mempersiapkan, tapi ada kalanya kita tidak mengetahui kalau daerah tertentu itu sudah dipersiapkan. Nanti bisa kita lihat kira-kira apa sih persiapan yang bisa kita lakukan, dan juga pertimbangan apa aja yang kita perlu lakukan. Kita bahas lagi selanjutnya tentang tsunami yang terjadi di Jepang. Tsunami yang terjadi di Jepang ini juga salah satu yang paling menarik untuk kita bahas ya. Karena masyarakat Jepang atau saintis Jepang atau pemerintah Jepang itu sudah mempersiapkan untuk menghadapi tsunami. Mitigasinya sudah dilakukan, salah satunya dengan membangun seawall. Teman-teman bisa lihat ya seawall yang kita pernah tunjukkan sebelumnya. Dan tsunami ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2011. Waktunya itu di jam 14.46 waktu Jepang, terjadi selama 6 menit dengan kekuatan di atas magnitudenya di atas 9 mega Mercalli, 9 Mercalli. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kita bahas Mercalli, artinya kita membahas tentang dampak destruktifnya. Kedalamannya ada di 29 km, dan juga titik epicenternya sudah diketahui juga di sini. Dan juga tipenya sama, megatrust. Kerugiannya, gempa yang terjadi di Jepang itu menyebabkan kerugian lebih atau sekitar 360 miliar dolar. Bukan angka yang kecil pastinya, tapi kalau kita lihat dari korban jiwa di Jepang, korban jiwanya itu ada di sekitar 20.000 orang dengan sekitar 6.000 orang luka-luka dan 2.500-an orang hilang. Apabila kita lihat dari segi korban jiwa, memang di Jepang korban jiwanya tidak setinggi korban jiwa yang terjadi di Samudra Hindia, tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004, tapi total damage-nya atau kerugiannya itu sampai ke 360 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil pastinya.
Tapi apabila Jepang tidak menyiapkan salah satu mitigasi untuk menyiapkan seawall salah satunya itu, pastinya kerugiannya bisa berdampak lebih besar lagi. Ini teman-teman bisa lihat di sini, tsunami di Jepang itu menyebabkan gelombang air lautnya itu melewati seawall. Ini seawall ya. Ini dinding laut yang dilewati oleh gelombang Jepang, dan teman-teman bisa lihat bahkan mobil dilewati dari sini dan berdampak parah. Sini teman-teman bisa lihat ya, mobilnya dilewati oleh gelombang tsunami. Tapi teman-teman harus ingat di sini, mereka sudah mempersiapkan mitigasi, tapi karena kesalahan perhitungan bisa menyebabkan hal-hal seperti ini. Teman-teman juga harus tahu, kalau misalnya kita suatu saat nanti bertanggung jawab untuk salah satu tipe bencana, jangan lupa untuk selalu belajar, selalu untuk improve skill kalian. Jangan terlalu percaya diri, tapi percaya diri itu penting, tapi jangan terlalu percaya diri. Tapi tetap harus memiliki kepercayaan diri, sehingga kita bisa improve. Kesalahan itu biasa, human error itu biasa, tapi ada kalanya satu kesalahan yang kita buat itu bisa menyebabkan kerugian, bahkan kehilangan nyawa. Jadi hati-hati di saat teman-teman akan bekerja nanti. Usahakan tetap memiliki sebuah kepercayaan diri, tapi tidak boleh terlalu percaya diri. Nah, selanjutnya, jangan lupa dilihat di sini bahwa penyebab dari gempa bumi itu tipenya sama, megatrust. Megatrust itu kita bisa berbicara berarti di area sini, bisa lihat bahkan di peta ini ya. Ini di sini teman-teman bisa perhatikan kok ini sebenarnya ada area subduksi juga, area subduksi juga. Tapi yang menarik adalah di Jepang ini salah satu dampak dari gempa buminya, bukan dari tsunami-nya ya, dari gempa buminya ya adalah kerusakan dari Fukushima nuklir. Jadi Jepang itu memiliki salah satu power plant, atau salah satu power plant itu ada banyak tipenya. Kita bisa menggunakan tentang energi nuklir, ada kalanya kita menggunakan energi fosil seperti batu bara dan lain sebagainya untuk memproduksi listrik. Ada kalanya kita menggunakan angin turbin misalnya, atau kita menggunakan air sebagai untuk memproduksi sebuah energi. Tapi di Jepang mereka sudah menggunakan nuklir, kadang-kadang disebut dengan Fukushima nuklir. Dan di sini salah satu dampak yang paling mengerikan dari gempa bumi dan tsunami, tapi ini lebih ke fokus ke tsunami ya, lebih fokus ke gempa buminya pada tahun 2017 adalah tentang rusaknya nuklir power plant yang ada di Jepang. Jadi salah satu apa yang menyebabkan, misalnya kenapa sih orang-orang takut kalau misalnya terjadi kerusakan nuklir misalnya? Pastinya yang pertama mereka takut terjadinya peradangan dari nuklir, karena ini kita membahas tentang uranium. Uranium itu apabila teman-teman misalnya minum atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung uraniumnya dalam kandungan tertentu ya, bukan kandungan yang bisa menyebabkan mikronutrisi, tapi kandungan yang sedikit lebih tinggi dari itu bisa menyebabkan kecacatan. Bahkan kalau misalnya ada wanita hamil yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang memiliki uranium atau nuklir, ini bisa berbahaya buat kandungannya. Jadi ini adalah salah satu dampak yang paling besar yang dihadapi oleh negara Jepang pada tahun 2011. Dan teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang tsunami yang terjadi di Palu. Nah, yang menarik di sini adalah tsunami ini disebabkan oleh strike slip. Tsunami ini disebabkan oleh strike slip. Strike slip di sini artinya kita membahas tentang sesar datar. Sebelumnya kita bahas tentang sesar naik, megatrust, sesar naik. Yang terjadi di Jepang, sesar naik. Terjadi di Sumatera, sesar naik. Tapi yang terjadi di Palu atau di Sulawesi ini, itu strike slip, sesar datar. Sesuatu hal yang bahkan saya sendiri sempat kebingungan kenapa bisa di Sulawesi ini bisa sampai terjadi tsunami. Tapi di saat kita pelajari lagi, ternyata di sini terjadi sebuah oblik, gabungan antara strike slip dengan salah satunya lagi sesar normal atau sesar datar. Saya ingat juga sesar naik ya, kalau tidak salah. Jadi ada dua tipe pergerakan stres yang terjadi di tsunami Palu. Tapi yang lebih dominannya memang strike slip. Jadi tidak serta-merta teman-teman harus tahu, dan bahkan saya sendiri juga agak kaget di sini sehingga membuat pemikiran saya lebih terbuka. Jadi kalau misalnya sebuah area tertentu tidak memiliki sebuah subduksi seperti yang terjadi di Sumatera, tidak serta-merta daerah tersebut aman akan tsunami. Kita harus cek apakah ada obliknya atau tidak. Maka penelitian terhadap tsunami itu juga harus lebih detail. Begitu ya. Dan tsunami ini pastinya terjadi pada tahun 2018, dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini semua datanya saya ambil dari Wikipedia dengan magnitudenya
7,5 meter kali. Berarti tidak sedestruktif yang terjadi di Sumatera dan di Jepang, tapi juga salah satu tsunami yang memiliki korban jiwa yang lumayan besar. Teman-teman bisa lihat di sini ya, sekitar 4.300 korban jiwa meninggal dengan 10.000-nya luka-luka dan 667 orangnya missing. Tapi di sini teman-teman bisa lihat sekitar 71.000 orangnya besar dievakuasi, berhasil mengevakuasi diri. Artinya untuk mitigasi sudah lebih oke, sudah lebih cukup. Dan kita harapkan juga di daerah kita apabila terjadi tsunami lagi, kita harapkan juga masyarakat kita dan juga pemerintah kita sudah cukup waspada terhadap tsunami tersebut. Setiap terjadi gempa, misalnya ada air laut yang surut, tidak lagi pergi ke laut misalnya, seperti yang terjadi pada 2024, tapi juga kita sudah tahu harus melakukan apa. Pastinya salah satunya mencari area yang lebih tinggi. Dan teman-teman harus ingat, apabila terjadi tsunami, usahakan tidak panik. Karena kepanik kadang-kadang bisa menyebabkan kitanya malah luka. Bahkan kita bisa terjadi kecelakaan di saat kita melarikan diri. Jadi usahakan tidak panik di saat kita menghadapi salah satu bencana. Nah, tsunami pastinya kita membahas tentang tsunami, pastinya kita membahas tentang sebuah gelombang. Nah, untuk menghadapi satu cara untuk menanggulangi tsunami, kita harus tahu dulu sifat gelombang itu seperti apa. Karena tsunami itu adalah salah satu gelombang yang disebabkan oleh energi rilis, salah satunya disebabkan oleh gempa bumi. Nah, untuk kita bisa menghadapi energi rilis tersebut, kita harus paham dulu sifat-sifat gelombang itu. Dan gelombang tsunami itu dikategorikan ke sebuah gelombang panjang. Yang artinya di sini disebutkan kalau misalnya gelombang panjang adalah gelombang air yang melebihi 20 kali kedalaman yang dilewatinya. Artinya, bisa kita menyebutkan sebuah gelombang panjang, dia memiliki panjangnya itu lebih dari 20 kali kedalaman yang dilewatinya. Dan juga di sini harus diketahui kalau misalnya gelombang tersebut di saat dia ada di laut yang dalam, dia bergerak sangat cepat, tapi ukuran gelombangnya tidak besar. Tapi semakin dia ada di daerah darurat dangkal, semakin dia ke lautan yang lebih dangkal, maka gelombang tersebut kecepatannya akan berkurang, tapi tinggi tsunami tersebut akan jadi lebih tinggi. Itu adalah salah satu penyebab dari tsunami yang terjadi di Indonesia, bahkan tsunami yang terjadi di dunia ini. Jadi di saat teman-teman mungkin pernah lihat di video ya, salah satunya itu gelombang tsunami yang dilewati oleh kapal yang terjadi di Jepang. Saya lihat di YouTube ada banyak, ada satu video yang menarik di situ. Teman-teman bisa lihat ada kapal yang melewati gelombang tsunami. Di situ gelombang tsunami-nya memang besar, tapi dibandingkan dengan gelombang tsunami yang terjadi di daratan, tingginya itu tidak setinggi yang terjadi di daratan. Tapi ada kapal, bahkan kapal bisa melewati gelombang tsunami itu di lautan. Teman-teman bisa lihat di situ. Bahkan salah satu dampak dari tsunami tersebut kadang-kadang apabila kita ada di laut dalam, bahkan mungkin kita nggak terasa kalau misalnya ada gelombang tsunami yang baru kita lewatin, atau ada gelombang tsunami yang baru saja melewati kita. Mungkin kita tidak nyadar itu kalau misalnya kita ada di laut dalam. Tapi di saat kita ada di laut dangkal itu berbahaya, apalagi di saat kita ada di daratan itu berbahaya. Jadi teman-teman harus lihat di sini salah satu di saat kita mau menyelidiki atau di saat kita ingin mengatasi sebuah masalah tentang apapun itu, harus tahu dulu penyebab masalahnya itu apa, kemudian baru kita bisa pelajari bagaimana caranya menanggapi masalah tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman harus ingat di saat kita akan menyelesaikan sebuah gelombang atau sebuah permasalahan apapun itu, teman-teman harus tahu, pelajari dulu penyebab dari masalah tersebut apa, baru kita bisa mencari solusinya. Jangan langsung datang cari solusinya tanpa tahu penyebabnya apa. Oke? Dan kemudian di saat kita mau pelajari sesuatu, kita juga harus tahu kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan untuk menghadapi tsunami, salah satunya apa yang kita bisa tawarkan. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini saya menawarkan ada 5 tipikal bendungan atau tipikal tanggul yang bisa menahan tsunami. Nanti teman-teman bisa lihat penjelasan dari 5 penjelasan saya ini di link YouTube yang ada di sini. Itu penjelasannya pakai bahasa Inggris, tapi saya rasa teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi ada 5 tipe tanggul yang kita bisa buat. Yang pertama, kita bisa membangun seawall seperti yang terjadi di Jepang. Kita bisa membangun seawall. Kita membangun dinding laut seperti yang terjadi di sini. Tapi ingat, di saat kita akan membangun sebuah tanggul, kadang-kadang kita harus memperhatikan
dampak dari pantai tersebut. Jadi misalnya kayak gini, di pantai itu bisa terjadi sebuah erosi, bisa terjadi sebuah deposisi, bisa terjadi hal-hal tertentu di situ. Makanya kadang-kadang apabila kita ingin sebuah atau ingin sebuah langkah prevention, kadang-kadang kita perlu melakukan diskusi lebih dari satu orang yang menguasai subjek tertentu. Misalnya kita geologis, kita menguasai ilmu tentang geologi, tapi apabila kita ingin membangun sebuah tanggul seperti ini, kita harus juga membahas tentang atau berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di ilmu kelautan, bahkan orang-orang oceanografi. Bahkan ini yang menawarkan tipe dari YouTube ini adalah seorang coastal engineers, teknik seorang teknik pantai kita bilangnya, coastal engineers, gitu kan? Dia menawarkan beberapa di sini dan ada hal-hal tertentu yang kita harus bahas. Kita harus juga mementingkan uh, atau memperkirakan kira-kira pantai tersebut 50 tahun ke depan bentuknya akan seperti apa. 100 tahun ke depan bentuknya akan seperti apa. Itu artinya, itu alasannya kenapa kita wajib untuk berdiskusi dengan banyak orang. Dan sini salah satunya adalah seawall yang kita bangun. Kemudian ada vertical wall with slope revetment, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada kalanya, salah satunya itu, kalau misalnya kita membangun sesuatu, ada kalanya yang dihasilkan bukannya mendapatkan hasil yang lebih bagus, tapi malah lebih merusak. Jadi salah satunya itu adalah vertical wall with slope revetment. Kalau misalnya kita membuat ada vertical wall kayak gini, ya maka secara otomatis bisa menyebabkan air lautnya atau gelombangnya itu menjalar ke daratan itu malah lebih besar. Nanti di video untuk penjelasan lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di YouTube. Nanti linknya saya kirim di sini juga. Nah teman-teman di sini ada beberapanya yang disebut dengan record wall di sini. Jadi gelombangnya apabila lewat di sini maka dia akan berputar balik ke area laut lagi. Jadi dia tidak akan datang ke darat. Bahkan kalau misalnya gelombangnya cukup besar ya. Jadi ini adalah salah satu yang paling akurat yang saya rasa bisa digunakan. Selanjutnya juga kita bisa membuat adanya vertical wall based stable revetment. Ini ada beberapa pantai yang mengadopsi seperti ini, tapi yang seringan kita lihat yaitu terutama di daerah Aceh ya, mereka membangun rock armor seperti yang terlihat di gambar ini. Rock armor ini juga adalah salah satu tipikal yang paling efektif, tipikal tanggul yang paling efektif. Teman-teman untuk lebih pahamnya lagi bisa lihat di YouTube yang nanti linknya akan saya share ke teman-teman semua. Tapi rock armor ini memiliki biaya yang paling besar dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi teman-teman harus ingat, di saat kita akan membangun sesuatu, kadang-kadang ada banyak pertimbangan yang kita harus perhatikan. Jadi jangan langsung percaya diri, jangan terlalu percaya diri, tapi tetap harus memiliki kepercayaan diri. Tidak boleh pesimis dalam melakukan sesuatu. Saya mengucapkan selamat untuk kalian dan saya mendoakan semoga kalian sukses pada ujian semester nanti. Semoga sukses untuk ujian semester kalian dan sampai ketemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya.